Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Fata, ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya di ruang guru. Ada apa? Ya ini lagi longgar ini. Ya silakan, saya tunggu ya di ruang guru sekarang. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Bu Fata. Nggih. Saya ngerepotin ya Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ada apa Bu nih? Ini Pak, saya mau minta bantuan Pak Toha. Iya. Saya tuh ingin ada supervisi ngoten lho Pak. Saya disupervisi. Pak Toha sakit napa mboten? Sakit napa? Nggih. Itu kapan ya Bu ya? Aduh. Kalau bisa hari ini Pak. Soalnya saya sudah mempersiapkan hari ini. Lebih cepat kan lebih baik toh Pak. Bentar, saya ini ngajar ini jam 25. Oh, saya longgarnya ini nanti habis duhur jam ke-8. Loh, iya, itu pas Pak. Itu saya jamnya jam ke-8. Oh gitu ya. Nggih, jam terakhir. Nggih. Oke. Bisa berarti Pak Toha nggih. Ya insya Allah saya usahakan. Tapi sebelumnya ini Bu ya, Bu Fatah. Tujuan pembelajarannya apa ya? Kalau bisa. Saya ini kan PKK toh Pak. Tujuan pembelajaran saya menganalisis perbedaan strategi distribusi. Itu materinya. Itu ya, kelas 12. Kelas 12 ya. Okay. Tujuan pembelajaran yang itu. Terus kemudian ini area mana yang ingin Ibu kembangkan dalam supervisi supaya saya bisa mengamatinya? Iya. Yang pertama, ini ada beberapa Pak. Iya, silakan. Yang pertama itu di kegiatan apersepsi, kegiatan ice breaking. Nah itu biasanya kan problem saya itu anak-anak itu kurang apa ya Pak? Kurang semangat untuk mengikuti ice breaking gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya tuh sebenarnya ingin tahu pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berdiferensiasi atau belum. Berdiferensiasi ya. Gitu. Berarti ada 3 hal itu tadi ya, iya. yang ingin Ibu amati, saya amati dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Oke. Kemudian strateginya apa nanti kira-kira Bu? Nanti pembelajaran saya itu akan ada tim ahli, jadi diskusi tim ahli. Jadi nanti anak-anak yang kelompok pertama, kelompoknya nanti saya bagi 5 kelompok. Kemudian kelompok yang A, kita bilangnya kelompok A, kelompok A itu nanti dia berdiskusi tentang materi yang memang sudah mereka pilih, Akhirnya mereka belajar di situ. Kemudian nanti di sesi keduanya anak-anak tim yang sudah belajar tentang apa yang dia pelajari tadi, dia berputar ke kelompok yang lain. Jadi switch kelompok yang lain. Gitu ya. Iya. Itu bisa juga ini Bu ya, pakai ini ya metode match bisa ya? Gitu. Ya seperti itu. Oke, Ibu kira-kira dari supervisi ini nanti apa harapan Ibu untuk pembelajarannya? Iya, harapan saya itu yang pertama anak-anak itu bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi dengan temannya. Kemudian anak itu gimana biar semua anak itu tidak gandol. Maksudnya semua anak itu biar aktif, ngoten loh Pak. Biar belajar itu biar semua belajar karena dia nanti memang mengajarkan temannya yang lain. Jadi dia punya tanggung jawab dan akhirnya dia mau untuk mempelajari itu. Sebenarnya harapan saya itu. Kemudian yang kedua, harapannya adalah bagaimana anak tersebut bisa mengkomunikasikan apa yang sudah dia pelajari itu dengan teman yang lain. Kemudian juga belajar mendengarkan teman yang lain yang teman yang lain yang lagi menjelaskan, itu kan juga harus dipelajari. Berarti ada 3 dia Bu tadi keaktifan, terus kemudian komunikasi aktif, yang ketiga adalah belajar untuk mendengarkan teman yang lain. Oke Bu, ya insya Allah nanti akan saya bantu untuk mensupervisi pembelajaran yang akan dilakukan. Ya mudah-mudahan nanti dimudahkan dan dilancarkan Bu. Amin. Ya, dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin dibantu?
nampaknya itu saja Pak. Itu dulu ya. Nggih. Sampai ketemu nanti waktu di pembelajaran di kelas. Siap. Nggih. Sampun? Nggih, sampun Pak Toha, saya Nggih. repoti. Oh iya, nggak apa-apa. Monggo Pak Toha. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari mana? Nyapo? Memang nyapo di kapak Narburika? Ya bapak. Oke, maksudku nyapo kok HP-mu digowo? Main. Oh main. Lah nyapo kamu main? Betul apa? Lah main di reguler gurune teko. Rawuh, nek gurune? Rawuh. Rawuh. Masa gurune teko? Iya, rawuh. Gurune rawuh ya. Sudah? Sudah kembali. Sudah minta maaf ke Burika? Sudah. Ya silakan duduk. Sampun nggih, gimana kabarnya hari ini? Ada yang galau? Ya Allah, apa tahu menang? Loh, biasanya ngono kan? Biasanya kan apa tahu menang? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Lah kok alpamu akeh men to, Cah? 1 2 3 4 5 6. Oke, sampun ya. Sudah sarapan toh hari ini? Ya Allah, sakno rek. Belum. Lah kamu kan berangkatmu jam berapa? Jam 9.45 loh, masa ora sarapan kok mah? Masa ora ning kantin-kantin ngono mau urung? Ya Allah, sakno. Man? Nyapa man? Oh no, ya terima kasih loh ya. Oke, jadi hari ini ada yang mau ke kamar mandi dulu, Ding? No. Tidak? Wes ya, jadi iki kok gak enak izin-izin ya. Oke, hari ini Bu Fata ingin kita belajar tentang strategi distribusi. Sebelumnya ada yang sudah mengerti tentang distribusi? Distribusi. Ya Allah, di SMP kalian belajar toh? Ada produsen, ada konsumen, ada distributor. Nek konsumen pembeli, pinter. Nek produsen pembuat, pinter. Nek distributor, distribusi. Kamu dari mana, Le? Ya Allah, tules kasih. Ya. Kalau distributor? Yang menyalurkan. Jadi distributor itu adalah wong sing dodolan tapi tidak membuat. Wih jenenge distributor atau kegiatannya namanya distribusi. Kalian pernah beli aqua botol? Kayak enek sih gak pernah tuku aqua botol? Beli ya. Kalian belinya langsung di pabrik apa di kopsis? Pabrik. Sapa sing tukune ning pabrik aqua? Enek? Enggak toh? Kamu belinya di mana nek beli aqua? Di toko. Nah, toko itu merupakan distributor. Paham distributor sekarang nggih? Oke. Bu kantin itu distributor atau bukan? Ya, pinter. Lah nek toko kelontong itu distributor apa bukan? Distributor. Nek yo, bakul pentol. Iya, dia berarti produsen dan distributor. Berarti dia itu yo produsen, yo distributor. Kuwi jenenge bakul pentol. Ya, lek kopses apa, Mas? Lah iya, kopses itu produsen, konsumen atau distributor? Distributor. Ngerti ya sekarang ya? Oke. Kalau sudah ngerti, oh iya.
Biar kita fokus. Kalau ngomong dewe tak kapan nunggu. Biar kita fokus. Kalau Bu Fata bilang tepuk tunggal, kalian tepuk 1 kali. Kones Bu Fata bilang tunggal, kalian bilangnya tunggal. Oh, tidak tepuk. Kita coba ya. Tepuk tunggal. Tunggal. Pintar. Oke. Hari ini Bu Fata mau bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Ini kelompoknya mau dibuatkan atau buat sendiri? Lah yo, kalian mau dibuatkan atau buat sendiri? Bu Fata buatkan ya. Oke. Hari ini silahkan kalian urut berhitung dari 1 sampai 5. Berhitung dari 1 sampai 5. Mulai dari kamu, Mas. 2. Rene 1 2 piye to? 3, 4, 5, 1. Hah? Piye toh? Kan 1 sampai 5. Berhitungnya dari 1 sampai 5. Nyapa kok kamu 7? Kamu tadi berapa, Le? 1. Kamu berapa? Habis 2? Ya. 5. 1, 2, 3, 4. Piro? 5. 1, 2, 3, 4. Kamu sudah? Oke. Sudah ingat ya angkanya? Silahkan sekarang anak yang mendapatkan angka 1 silahkan bergabung dengan nomor 1. Angka 2 silahkan bergabung dengan nomor 2. Dan seterusnya. Ayo cepat. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4, kelompok 5 nih kono, pojok kono. Ayo ndang. Cepet, ayo. Ayo, ayo. Ayo pindah. Ayo berpindah. Pindah kamu nomor berapa? Ayo pindah. Ayo pindah. Loro kono, loro kene. Kowe piro? Kowe piro? 3 kene. 3 kene. Kak, pindah. Ih jane pas lagi mau apik men. Kamu berapa, Le? 5 kene. Kamu berapa? 4 kene. Pindah Rene. Kak, Rene. Kamu berapa? Kene. Yo, 4 kene. Kamu? 5. 4 kene. Gini, ngarep gini. Kamu pinten, Le? Kamu berapa? 5. Lah kowe piro? Hah? SD 1 2. Kowe piro? 2. 4. Yo. Piro? Siji kono. Siji kono. Lah yo kelompokmu kok titik men. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5 jiro lupa. Yo, papat-papat ya. Oke. Jadi sampun nggih. Iya no, saya memang mandiri loh. Yes.
Kali. Namanya juga manusia ya toh. Sampun nggih. Jadi, dengarkan saya dulu, instruksinya hanya 2 menit. Dengarkan saya. Jadi, strategi distribusi itu ada 5. Yang pertama ada strategi distribusi langsung, tidak langsung, eksklusif, intensif, dan selektif. Nah, kita kan sudah dibagi 5 kelompok. Ini semuanya, ini adalah tim ahli. Kelompok 1 mau mempelajari bidang yang mana, distribusi yang mana? Tidak usah urut, tidak apa-apa. Boleh memilih mau yang mana? Langsung. Oke, distribusi langsung. Kelompok 2? Kelompok 2 mau yang mana? Tidak langsung. Nah, kelompok 3? Kelompok 3 kita puasrah ya. Pokoknya telu ngono. Sing kelompok 4? Ya ora iso, kan kita belajar, ora iso ora milih. Ayo diskusinya cepet. Berapa? Mau selektif? Oke, 4. Berarti ini kelompok 4, berarti kelompok 5 intensif nggih? Terima kasih. Oke, sudah. Oke, karena kalian adalah tim ahli. Kelompok 1 tim ahli tentang distribusi langsung. Kelompok 2 tim ahlinya tidak langsung. Kelompok 3 ada eksklusif, kelompok 4 ada intensif, kelompok 5 ada selektif. Nah, hari ini silahkan kalian untuk mempelajari apa yang sudah kalian pilih. Silahkan nanti yang penting-penting saja menurut kelompok kalian silahkan ditulis di dalam lembaran ini. Paham? Oke, yuk. Silahkan dikerjakan. Kalian boleh mencari dari banyak sumber. Boleh dari YouTube, boleh dari Google, silahkan dipelajari. Yo. Jam berapa? Jumat. Kalian Jumat itu jamnya, masuknya kamu jam keberapa atau jam ketiga? Jam ketiga kayak, apa jam kedua? 7.10. Ayo Ndang, silahkan dikerjakan. Ayo cepet, 10 menit bariki, 10 menit. Distribusi tidak langsung itu apa? Kemudian contohnya apa distribusi tidak langsung? Yo, silahkan dikerjakan. Minimal ada pengertian, ada contohnya. Ini kok lalu-lalu ya. Iki lungguhe tolong sing apik ngono lho, Mas. Ada prene kelompokan ada prene. Ini kok kursimu entuk kuwi. Nyaman sekali loh. Ayo bekerja, kami bekerja di sini. Ini. Oke. Ditulis nama kelompoknya? Iya, ditulis nama kelompoknya, nama lengkap ya, nama lengkap, nomor absen. Nek gak hafal nomor absennya, nama lengkap saja.
kaget. Malu kono pakai enggak? Distribusi selektif. Yang lain cari contohnya. Iya, dicari. Iya. Lah mau yo bekerja. Iya no. Ya kamu kan yo ikut bekerja toh kudune. Ayo iki bekerja, ayo ndang. Gini kan nulis. Kamu cari dulu, ini kan sudah cari contohnya. Apa sudah ketemu contohnya? Contoh produknya apa? Merek, nah iso merek iki nyapo, Aqua nyapo kok masuknya distribusi eksklusif. Eksklusif itu apa toh? Memberikan apa kui? Eksklusif. Contohnya Alfamaret. ya, contohnya nih. Bos. Iya, Contohnya lah, ini market nih. Distribusi apa? Intensif. Iya toh kelompokmu? Ya, intensif. Dipateni pora. Ayo ndang bekerja. Ayo melu. Yang lain ini karena nih tim ahli, kalian harus semuanya harus paham loh ya. Minimal tentang ini. Engko nek kamu gak ngerti kan yo piye mau tim ahli masuk baru. Gimana? Iya, dikasih contoh. Saya udah kayak Yang penting kalian tahu apa itu distribusi langsung. Poinnya di situ. Ya. Poinnya gini, kamu itu harus tahu apa yang dimaksud distribusi langsung. Nggak hanya satu anak tok yang tahu semuanya harus tahu. jelasnya apa enggak? Iya, wis jelas. Ya, yang penting kalian ngerti apa itu distribusi langsung. Nah, contohnya apa distribusi langsung? Contoh distribusi langsung. Contohnya apa? Standar aja sedang aku. Kalau ngono ora iso. Contoh distribusi langsung. Sak kelas di WS Iya, itu kan berarti contoh distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung itu apa toh? Like kamu cari. Intinya dia kan melewati agen, melewati tidak langsung, melewati perantara. Loh, berarti yo ini yo bisa masuk. LPG kan nggak bisa dibeli langsung di agennya kan nggak bisa. Dia harus lewat agen baru ke pengecer. Contohnya. Selain LPG apa nih? Lek sing ngono kuwi, galon, apa neh?
Selain itu banyak toh yang kamu tidak bisa langsung beli di produsennya. Berarti itu tidak langsung. Nah, HP itu masuknya apa nanti? Yo, masuk counter, berarti kan tidak langsung ke pengecer, tidak. Berarti kan itu masuknya nanti eksklusif. Iya, masuknya eksklusif. Apa LPG? LPG boleh. Itu contohnya LPG malahan. LPG terus apa mana? Yang kamu tidak bisa beli di pabriknya langsung. Tapi kamu bisa temui di toko-toko yang kecil. Nah, itu jenisnya tidak langsung. Tapi tidak langsung beli di pabriknya. Akeh toh? Ayo apa neh? Nek kowe beli ning Indomaret kowe beli apa? Minuman. Minuman itu yang tidak hanya dijual di Indomaret, dijual di toko kelontong barang. Nah, itu kan termasuk distribusi tidak langsung. Iya toh, karena kamu tidak beli di pabriknya. Gitu. Iya kan? Sudah? Contohnya nopo? Ini kurang. Ini apa ini? Eksklusif. Eksklusif itu showroom mobilnya kenapa kok showroom mobil itu eksklusif? Karena ini Bu, memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor. Nah, eksklusif itu berarti hanya diecer di mana? Di apa? Di toko-toko. Di toko-toko tertentu. Nah, wi jenenge eksklusif. Makanya jenenge eksklusif. Nah, enggak di situ enggak bisa. Okay. Contohnya apa? Nek sing enggak iso didol, enggak iso dituku, nek enggak ning counter, apa ning dealer, apa ning apa? Apa contohnya? Selain ini apa? Narkoba. Ya pikiranmu narkoba ya. Apa? Apa? HP. Toko HP. Nah, itu jenenge eksklusif. Benar, itu HP eksklusif. Assalamualaikum Bu Fata. Waalaikumsalam Pak Toh. Apa kabar Bu Fata? Sehat Baik, ya? sehat, Alhamdulillah. Baik Bu Fata, di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas yang tempo hari Ibu sudah laksanakan di kelas 12 TKRA, betul Iya. Ibu nggih? TKRB. TKRB ya, TKRB maaf ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana kesan dan perasaan Bu Fata setelah menyajikan pembelajaran di kelas 12 TKRB tersebut. Oke. Begini. Setelah saya menggunakan pembelajaran yang sudah saya tentukan, yaitu kemarin kan saya menggunakan tim ahli, jadi anak-anak dikumpulkan kemudian mengajari teman yang lain. Yang pertama yang jelas anak itu punya rasa tanggung jawab, jadi tidak ada yang menggandol ke temannya. Ya ada 1-2 tapi tidak separah biasanya. Terus kemudian ini Pak, tapi saya masih tetap apa ya Pak, masih tetap rasa agak kurang. Itu anak-anak TKR itu kan di ice breaking agak sulit ya Pak. Anaknya tuh ya meskipun saya hanya fokus tepuk 1, tepuk 2, tapi anaknya tuh kayak halah bungon. Iya gitu ya. Iya, jadi saya masih sulit di situ, tapi setelah menggunakan pembelajaran itu saya merasa oh ternyata anak-anak itu memang kinestetik sekali, anak-anak itu memang suka moving, suka bergerak. Iya, jadi memang itu tadi ya kesan jenengan sebelumnya. Ada awal-awal tadi ada ketidakpuasan dikarenakan memang mereka tanda kutip sulit untuk diatur. Tetapi setelah Bu Fata tadi menyampaikan bahwa dalam prosesnya Ibu melakukan sebuah ice breaking, juga kemudian dengan bantuan tadi ahli ya, tim ahli dari kelompok mereka, akhirnya mereka dapat melaksanakan instruksi yang Ibu sampaikan di kelas tadi ya. Oke, selanjutnya Bu Fata,
apakah proses pembelajaran yang sudah sesuai yang panjenengan rencanakan? Jadi dalam proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai atau belum seperti yang panjenengan rencanakan? Menurut saya ngenten Pak. Jadi ada beberapa hal yang kurang sesuai, misalnya seperti waktu. Anak itu kan di awal memang agak sulit untuk berkelompok, itu kan agak memerlukan waktu yang sedikit lama. Jadi mungkin anak-anak akhirnya agak terlalu lama di proses diskusinya. Jadi waktu yang saya berikan itu agak tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi ya, berarti tidak sesuai dengan seperti yang dengan rencanakan dalam RPP begitu ya? Iya. Untuk waktu. Kemudian mungkin bisa sedikit diceritakan hal-hal yang mungkin Bu Fata rasakan ketidakpuasan itu pada hal atau aspek apa secara keseluruhan dalam pembelajaran kemarin itu? Sebenarnya lebih ke aspek bagaimana mengkondisikan anak-anak sih Pak. Tapi setelah anak-anak itu terkondisi, sebenarnya itu cepat. Sebenarnya itu sebenarnya itu mudah, tapi pada saat awal mengkondisikan anak-anak itu lumayan sulit di situ. Jadi kesulitannya itu adalah di awal pembelajaran terkait aspek mengkondisikan siswa di awal. Tapi ketika sudah berjalan bagaimana? Iya, ketika sudah berjalan sebenarnya anak-anak itu juga baik. Maksudnya ketika sudah terkondisi dengan baik, anak-anak itu sesuai. Tapi ketika awal mengkondisikan itu Pak, itu agak sulit. Itu kalau di pembelajaran yang lain itu selalu seperti itu atau baru kemarin saja waktu Bu Fata mengajar di kelas? Maksudnya di kelas lain atau di kelas di itu? Kelas TKRD. Di kelas TKRD. Biasanya itu pas awal-awal kan anaknya itu awalnya PSG Pak. Pas awal-awal PSG itu masih oke. Tapi setelah kesini anaknya mungkin kan saya jamnya agak di akhir ya Pak. Mungkin anak-anak sudah bosan atau gimana, jadi di awal pembelajaran itu begitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau melihat dari yang Bu Fata sampaikan tadi bahwa itu tidak selalu seperti itu, tapi kan karena memang mereka itu baru pulang dari Pragreen PKL, itulah yang kemudian menyebabkan mereka itu belum terkondisikan dengan pembelajaran begitu ya, kalau bisa saya simpulkan. Nah kemudian untuk ini Bu Fata, bagaimana kira-kira tentang tercapainya atau tidak tercapainya kompetensi siswa saat pembelajaran kemarin? Saat pembelajaran kemarin kan yang ingin saya capai adalah bagaimana peserta didik itu mampu membedakan strategi distribusi, menganalisis perbedaan strategi distribusi. Kalau sampai ini anak-anak sudah sampai bisa menyebutkan contohnya, jadi distribusi langsung dan tidak langsung itu contohnya seperti apa, itu sudah bisa menyebutkan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di kelas itu sebenarnya sudah tercapai. Tercapai ya? Iya. Itu secara kelompok atau individual? Itu ketercapaiannya itu akhirnya secara, kalau gini Pak, kalau kan saya bagi tim ahli itu kan tim ahli yang dia berarti menguasai tentang distribusi langsung. Nah itu ya akhirnya dia sangat menguasai tentang distribusi langsung. Jadi nanti ketika temannya mengajarkan dia tentang distribusi yang lain, itu kemarin itu saya belum meng-cross check sampai situ. Nanti rencananya setelah ini akan kuis ya. Nanti adakan kuis. Baik. Kemudian sejauh yang Ibu tahu, apa yang menjadi kesulitan siswa dalam melakukan pembelajaran di pelajaran Ibu Fata? Yang pertama kesulitannya siswa itu menurut saya
saya nggak tahu ya Pak, kayak anak-anak itu sekarang agak sulit untuk membaca. Kalau saya berikan materi secara utuh, runtut, kemudian saya menginginkan bagaimana anak itu membaca atau memvideo atau apa, itu anak-anak itu kurang telaten gitu. Jadi harus harus benar-benar diawasi satu-satu ngono Pak. Jadi anak itu bagaimana caranya biar anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Misal dia memilihnya video, bisa video saja. Yo itu nanti dia akan bertahan video, terus nanti dia agak gampang terdistract gitu loh Pak anaknya. Jadi menurut saya ya begitu. Akhirnya saya lebih concern ke anak-anak itu, saya mengamati. Oh ini kayak gak dan Diano. Jadi saya harus mengawasi gitu ya? Setiap bagaimana anak itu belajar. Gitu. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan ibu dalam rangka mengkondisi siswa agar dapat mengatasi kesulitannya dalam belajar? Kesulitan apa yang ibu alami dalam rangka membantu siswa untuk mengatasi kesulitannya dalam pembelajaran? Yang saya ini ya Pak, saya akhirnya bagaimana mencari model pembelajaran yang cocok dengan mereka. Akhirnya yaitu saya coba ini, kayaknya mental, saya coba lagi. Saya mencoba beberapa hal yang awalnya kayaknya ini anaknya nggak terlalu suka membaca, saya kasih video. Saya ketika ternyata video juga agak kurang, saya kasih apa ngoten Pak. Jadi tetap trial, saya tetap mencoba anak ini sukanya apa ngoten. Masing-masing anak ini sukanya gimana. Seperti itu. Bu Fata, ini kan dari tadi kita sudah bicara kurang lebih terkait dengan proses panjenengan mengajar di kelas. Panjenengan juga sudah menyampaikan perasaan dan kesan jenengan ketika mengajar di kelas 12 PKRB tersebut, dan jenengan juga sedikit banyak sudah menceritakan kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran, dan jenengan juga sudah menyampaikan kesulitan jenengan dalam membantu siswa untuk mengatasi kesulitannya. Nah sekarang kalau kira-kira dalam pembelajaran kemarin itu yang area mana yang kira-kira perlu diperbaiki? Menurut saya itu Pak, di awal pembelajaran saya tuh selalu terlalu sulit di awal pembelajaran itu untuk mengkondisikan anak untuk tetap fokus. Itu saya biasanya agak kurang nonton. Jadi di situ ketika itu sudah fokus sebenarnya berjalannya enak, tapi karena di awal di kegiatan apersepsinya saya tuh merasa saya masih kurang. Nah itu nanti belakangnya akhirnya mundur waktunya tuh Pak, karena kegiatan persepsinya untuk mengkondisikan anak-anak ini agak lumayan lama. Oke. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan dalam mengatasi aspek yang perlu dikembangkan itu tadi? Ya, mungkin saya akan belajar beberapa ice breaking yang anak-anak itu tidak males. Jadi saya selama ini juga sudah mencoba, tapi kayaknya belum masuk ke anak itu. Mungkin karena anak SMK mungkin ya saya akan bermain dengan logika atau bagaimana biar anak itu lebih, karena kalau saya ajak meregangkan otak sebentar itu anak-anak kayak begitu ya. Jadi saya agak seperti itu. Jadi saya mungkin akan mencoba beberapa hal yang mungkin lebih ke logika atau bagaimana biar anak-anak itu lebih tertarik seperti itu. Kira-kira dari skala 5 sampai dengan 10, kira-kira yang ibu lakukan dalam pembelajaran ini sudah sampai pada level berapa? Angka berapa? Mungkin 8 ya, 5 sampai 10 berarti 8 ya. Harapannya mungkin level berapa? Harapannya ya 9 atau 10 gitu toh Pak. Sempurna. Baik. Itu kan harapan. Iya, betul. Oke. Ketika Bu Fata menyampaikan level yang diharapkan untuk pembelajaran itu pada angka 9 atau sudah sampai angka 10 yang sempurna gitu.
Kira-kira siapa yang nantinya akan membantu Ibu Fata atau Ibu Fata minta bantuan kepada siapa barangkali yang untuk mewujudkan angka 9 dan 10 tadi? Karena saya ini agak sulit dalam ice breaking, mungkin saya akan belajar banyak ke guru-guru penggerak yang sudah ice breakingnya sudah banyak gitu Pak. Ya, sudah bagus ya guru senior gitu ya. Lagi guru senior itu kan ice breaking ya. Selain dari faktor manusia atau modal manusia, barangkali ada mungkin yang dari sumber yang lain yang relevan yang bisa jenengan jadikan referensi untuk mengembangkan kemampuan panjenengan dalam hal referensi barangkali selain dari guru kita, ada nggak dari sumber-sumber lain? Dari sumber lain, kalau untuk saya biasanya gini Pak, kan saya buntu nih ice breakingnya apa ya, itu saya biasanya lihat TikTok. Oh di TikTok, media sosial. Dilihat di media sosial itu kan sekarang banyak sekali guru-guru konten kreator yang luar biasa menginspirasi. Jadi saya juga sudah beberapa kali menerapkan itu, tapi ya itu ada kelas yang memang bukan mau sih tertarik, ada beberapa kelas yang memang masih belum. Gitu. Ya. Menarik nih. Menarik yang TikToknya itu tadi. Mungkin sesekali saya juga iya Pak, banyak Pak saya. Iya, belajar juga ini dengan. Oke, dari tadi kita sudah ngobrol panjang kali lebar terkait dengan pembelajaran observasi pembelajaran panjenengan yang kemarin itu. Nah, ini saatnya kita membuat satu komitmen Bu ya, bahwa tadi harapannya ke depan Ibu bisa memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran, termasuk tadi Ibu menyampaikan ranah ice breaking atau apa namanya tadi? Persepsinya yang perlu diperbaiki dengan bahasa Jawa dan juga dari aplikasi TikTok. Nah, saya juga masih menunggu jawaban dari aksi nyata dari Bu Fata terkait dengan penyelesaian permasalahan dalam pembelajaran panjenengan ini di kemudian hari, karena saya yakin akan ada kejutan-kejutan dalam pembelajaran nanti melihat bahwa anak 12 TKRP ini spesial ya. Special edition, jadi mereka itu luar biasa, jadi juga butuh pembelajaran yang luar biasa seperti itu. Baik, ini misalkan suatu saat kita ketemu lagi bisa ya Bu ya untuk mengkonfirmasi bagaimana perkembangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tersebut. Iya. Saya kira itu Ibu, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan sedikit coaching dari saya ini bisa membantu kesulitan yang sedang Ibu hadapi dalam mempraktekkan pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya sama maaf, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.